Shalom teman-teman, di sini saya akan membahas tentang beberapa topik. Topik yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pemahaman individu. Nah teman-teman, pemahaman individu adalah kemampuan untuk memahami pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Pemahaman ini melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif mereka, merasakan empati terhadap mereka, dan memahami motivasi dan tujuan mereka. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan pemahaman individu. Tujuan pemahaman individu terdapat 4 tujuan. Yang pertama, membangun hubungan yang lebih kuat. Nah, pemahaman individu memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam dan membangun kepercayaan dan empati. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Memahami perspektif orang lain membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif, mengurangi konflik, dan meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, mencegah masalah dengan lebih baik. Dengan memahami kebutuhan dan motivasi orang lain, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah bersama. Yang keempat, meningkatkan empati. Pemahaman individu membantu kita mengembangkan empati, kemampuan untuk merasakan dengan memahami emosi orang lain. Yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat pemahaman individu. Manfaat pemahaman individu juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, kehidupan sosial yang lebih baik. Pemahaman individu memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara lebih harmonis dan membangun hubungan yang lebih kuat. Yang kedua, karir yang lebih sukses. Kemampuan untuk memahami orang lain adalah aset penting dalam berbagai bidang profesional seperti kepemimpinan, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, kesehatan mental yang lebih baik. Pemahaman individu dapat membantu kita mengatasi konflik, membangun dukungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Yang keempat, masyarakat yang lebih harmonis. Ketika individu memahami satu sama lain, mereka lebih mungkin untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik secara damai, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Yang keempat, kita akan membahas tentang perbedaan individu. Setiap individu adalah unik dan berbeda dari yang lain. Perbedaan ini bisa kita lihat dalam berbagai aspek seperti fisik, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kognitif, cara berpikir, kemampuan belajar, gaya belajar, sosial, emosional, kepribadian, emosi, cara berinteraksi, budaya, nilai-nilai, tradisi, kebiasaan. Keunikan perbedaan ini menjadi setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang unik serta cara pandang yang berbeda. Nah, yang kelima, kita akan membahas tentang kebutuhan individu. Kebutuhan individu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, beragam. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan sosial emosional seperti rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. Yang kedua, dinamis. Kebutuhan individu dapat berubah seiring waktu dan situasi. Contohnya, kebutuhan anak-anak berbeda dan kebutuhan orang dewasa berbeda. Yang ketiga adalah penting. Memenuhi kebutuhan individu merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan dan perkembangan mereka. Yang keempat, hubungan dari ketiga aspek tersebut. Perkembangan membentuk perbedaan individu karena setiap individu melalui proses perkembangan yang berbeda. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang persepsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian persepsi. Persepsi adalah proses mental yang melibatkan bagaimana kita menafsirkan dan memahami informasi yang kita terima melalui panca indera. Sederhananya, persepsi adalah cara kita melihat dunia. Yang berikut kita akan membahas tentang dampak persepsi. Dampak persepsi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengambilan keputusan. Persepsi mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Yang kedua, hubungan intrapersonal. Persepsi mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, perilaku dan tindakan. Persepsi juga mempengaruhi perilaku dan tindakan kita. Yang berikut kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada faktor internal.
internal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kebutuhan dan motivasi kita. Kita cenderung memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu mempengaruhi cara menafsirkan informasi. Yang ketiga, nilai dan keyakinan. Nilai-nilai dan keyakinan kita mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia. Yang keempat, emosi. Nah, emosi juga dapat mempengaruhi persepsi kita. Bagaimana cara kita membuat lebih efektif terhadap rangsangan tertentu. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rangsangan. Nah, rangsangan yang kuat baru atau tidak bisa lebih mudah menarik perhatian. Yang kedua ada konteks. Konteks tempat suatu rangsangan terjadi mempengaruhi persepsi kita. Yang ketiga ada budaya. Budaya mempengaruhi cara kita menafsirkan informasi dan perilaku kita. Yang berikut kita akan membahas tentang proses persepsi. Proses persepsi dibagi menjadi 4. Yang pertama, penerimaan rangsangan. Panca indera kita menerima rangsangan dari lingkungan sekitar seperti cahaya, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Yang kedua adalah organisasi. Otak kita akan mengorganisir rangsangan yang diterima melalui pola yang bermakna. Yang ketiga, interpretasi. Kita memberikan makna pada pola yang telah terorganisir berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan harapan kita. Yang keempat, respon. Persepsi kita mempengaruhi perilaku dan tindakan kita. Nah, teman-teman, kita masuk dalam pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gambaran mental yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Ini adalah kumpulan keyakinan, perasaan, dan pemikiran tentang siapa kita, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita berhubungan dengan dunia. Konsep diri juga merupakan fondasi bagi identitas dan perilaku kita. Yang berikut ada faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, genetika. Sifat-sifat bawaan seperti temperament, kecerdasan, dan bakat dapat mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Yang kedua ada pengalaman pribadi. Pengalaman hidup baik positif maupun negatif membentuk persepsi kita tentang kemampuan, nilai, dan identitas kita. Yang ketiga, refleksi diri. Proses berpikir dan merenungkan diri sendiri seperti menganalisis kekuatan, kelemahan, nilai, dan tujuan membantu kita dalam memahami diri sendiri dengan lebih baik. Yang keempat, motivasi. Dorongan internal untuk mencapai tujuan dan berkembang dapat mempengaruhi penilaian diri dan rasa percaya diri kita. Faktor eksternal. Nah, faktor eksternal terbagi jadi bagian. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi dengan kita, tanggapan mereka terhadap kita adalah yang kita mainkan mempengaruhi bagaimana kita sendiri. Yang kedua, budaya dan nilai-nilai, norma, dan harapan budaya mempengaruhi persepsi apa yang dianggap berharga dan berhasil pada mengaruhi penilaian diri dan identitas. Yang ketiga, keluarga. Peran orang tua, saudara kandung, dan angin membentuk diri sangat penting, terutama di masa kanak-kanak. Lingkungan sekolah. Pengalaman sekolah seperti hubungan dengan guru, teman-teman, dan dapat mempengaruhi konsep diri akademis dan Yang berikut tentang pengertian emosi. Emosi adalah respon kompleks yang melibatkan perasaan, pikiran, perilaku, dan fisiologi. Emosi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, berinteraksi dengan dunia. Kita masuk dalam fungsi emosi. Fungsi emosi memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, seperti yang pertama, adaptasi. Emosi membantu kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan mengatasi tantangan. Yang kedua, motivasi. Emosi juga mendorong kita untuk bertindak dan mencapai tujuan. Yang ketiga, komunikasi. Emosi membantu kita mengekspresikan diri dan membangun hubungan dengan orang lain. Dan pada materi yang terakhir kita akan membahas tentang aspek perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia
manusia dan terdiri dari berbagai aspek yang saling terkait. Berikut adalah beberapa aspek utama dari perilaku sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Pengertian cara individu berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, aspek interaksi sosial yang meliputi komunikasi verbal atau bicara, non-verbal atau bahasa tubuh, dan perilaku sosial lainnya seperti bekerja sama, berkompetisi, dan berkonflik. Aspek yang kedua yang mempengaruhi perilaku sosial adalah norma sosial. Nah, pengertian dari norma sosial adalah aturan dan harapan perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat atau kelompok. Nah, aspek dari norma sosial adalah meliputi aturan formal seperti hukum dan aturan informal seperti kebiasaan, etiket, dan nilai-nilai. Yang ketiga ada peran sosial. Pengertian dari peran sosial adalah peran yang dimainkan oleh individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Aspek yang mempengaruhi peran sosial dalam perilaku sosial adalah keluarga atau anak dan orang tua, pekerjaan atau karyawan dan bos, peran masyarakat ada warga negara pemilih, dan lain-lain. Kita masuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku sosial dan perubahannya. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kepribadian. Nah, kepribadian mempengaruhi sifat dan karakteristik unik individu seperti ekstroversi, introversi, agresivitas, empati, dan rasa percaya diri. Yang kedua ada motivasi. Nah, motivasi mempengaruhi perilaku sosial dengan tujuan, kebutuhan, dan keinginan yang mendorong tindakan kita. Misalnya, seseorang mungkin termotivasi untuk membantu orang lain karena rasa empati atau keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi faktor yang perilaku sosial dan perubahannya. Yang pertama ada norma sosial. Nah, norma sosial adalah aturan dan harapan perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat atau kelompok. Misalnya berpakaian sopan di tempat kerja, menghormati orang tua, dan tidak mencontoh saat ujian. Yang kedua ada budaya. Nilai-nilai tradisi dan cara hidup yang mempengaruhi perilaku kita, misalnya budaya yang menghargai individualisme mungkin mendorong orang untuk lebih mandiri, sedangkan budaya yang menghargai kolektivisme mungkin mendorong orang untuk lebih berorientasi pada kelompok. Yang ketiga adalah kelompok referensi. Kelompok atau individu yang mempengaruhi perilaku kita seperti keluarga, teman, atau tokoh panutan lainnya. Misalnya remaja mungkin mulai merokok